Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dylan Nicholas Nathaniel dari kelas Niapai. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengembangan game Labyrinth dengan menggunakan metode Monte Carlo Prediction untuk pemilihan jalur. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yakni latar belakang masalah. Game Labyrinth adalah salah satu jenis game yang sering dimainkan oleh banyak orang. Pada game labirin, pemain harus menemukan jalan keluar dari labirin yang kompleks dengan memilih jalur yang tepat. Masalah pemilihan jalur yang sulit dan kompleks dalam game labirin dapat menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi pemain. Pemilihan jalur yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan dengan cepat dan efektif dalam game labirin. Pemilihan jalur yang tepat dapat menjadi sangat sulit, terutama jika labirin tersebut sangat kompleks dan berliku. Hal ini dapat membuat pemain merasa frustasi dan tidak menikmati pengalaman bermain game. Nah, itu latar belakang masalahnya. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana menggunakan Monte Carlo Prediction untuk pemilihan jalur yang tepat dalam game labirin sehingga pemain dapat menyelesaikan labirin dengan cepat dan efektif serta meningkatkan kualitas pengalaman bermain game bagi pemain. Oke, langsung saja kita ke bagian tujuan. Yakni tujuan dibuatnya pengembangan ini ialah untuk meningkatkan kualitas pengalaman bermain game bagi pemain dan memberikan solusi yang lebih cerdas dan efektif dalam memilih jalur pada game labirin yang kompleks dan sulit. Yang kedua yakni untuk membantu pengembang game dalam meningkatkan kualitas game dan memberikan pengalaman bermain yang lebih menantang bagi pemain. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kualitas dan kesenangan dalam bermain game labirin. Nah, yang terakhir itu adalah menjadi tujuan utama dibuatnya pengembangan game labirin ini. Oke. Selanjutnya yakni algoritma yang digunakan ialah berupa Monte Carlo Prediction. Di mana Monte Carlo Prediction ialah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk memprediksi hasil atau nilai dari suatu kejadian dengan mengumpulkan informasi atau data acak. Teknik ini menggunakan simulasi atau percobaan acak yang dilakukan berulang kali untuk menghasilkan suatu perkiraan atau prediksi terhadap nilai yang diinginkan. Teknik ini dapat juga digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam game, yakni game labirin saat ini. Ya, selanjutnya yakni pengendalian robot, ya seperti robot deteksi jalan ya, seperti yang ada pada kendaraan Tesla. Nah, selanjutnya ini untuk pemilihan keputusan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, pemodelan dari Monte Carlo yang kita gunakan ialah ada dua, yakni pertama off policy Monte Carlo dan on policy Monte Carlo. Oke, yang pertama untuk off policy Monte Carlo yakni adalah algoritma Monte Carlo yang melakukan evaluasi atau improvisasi dari polisi yang berbeda dalam menggenerate data atau behavior policy, sedangkan target polisinya sama. Nah, untuk off policy Monte Carlo ini menggunakan algoritma berupa first visit MC. Ya, dimana jika kita lihat di bagian kiri ini adalah wujud dari algoritma first visit Monte Carlo. Ya, terdapat 12 langkah. Nah, selanjutnya dibuat menjadi seperti ini. Ya, digunakan untuk off policy, maka dibuat menjadi seperti ini susunannya. Ya, sama saja ya, bentuknya juga first visit Monte Carlo. Nah, selanjutnya untuk on policy Monte Carlo. Pada on policy Monte Carlo adalah algoritma Monte Carlo yang melakukan evaluasi atau improvisasi dari polisi yang digunakan untuk membuat keputusan-keputusan. On policy Monte Carlo menggunakan algoritma berupa first visit Monte Carlo, sama seperti pada off policy. Ya, oke, oke. Ini kita lanjut nanti, kita pindah ke sini. Nah, ini adalah bentuk dari off policy Monte Carlo. Hal yang pertama kita lakukan adalah import file ya berupa library-library yang kita butuhkan ya. Nah, setelah itu kita inisialisasikan environment-nya. Environment kita ambil dari data ini ya, environment.py yang kita download dari GitHub. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ini, kita buat displaynya, plotnya ya. Bukan plot ya, display ininya, library-nya, bukan labirinnya. Nah, selanjutnya kita
lihat juga observation space shape itu bentuknya seperti apa, yakni 55, dan number of action itu sejumlah 4. Selanjutnya kita mendefinisikan value table ya, Q dalam kurung state action. Nah, yang mana action value-nya sekian ya, dengan minus 100 ya nilai ininya, state action ya. Nah, lalu juga action values-nya juga dibuat seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat plotnya. Nah, bentuk plotnya divisualisasikan akan menjadi seperti ini. Ya, dimana minus 100 itu didapat dari action value-nya ya, minus 100, dan ini juga sama ya. Selanjutnya kita definisikan target policy-nya. Nah, ya ini value ya dibilangnya, atau policy. Nah, S itu state. Nah, yang pertama kita buat dulu target policy-nya seperti ini. Lalu kita tes dengan state-nya 0,0. Maka action yang didapat berjumlah 2. Ya. Lalu kita lihat ya untuk frame-nya nih. Dia masih menggunakan U ya. Dimana U itu artinya up atau ke atas. Dimana nanti kita gunakan seperti ini ya pada environment. Nah, di sini nih kita pakai ini, yang mana up itu adalah kondisi 0 ya, action value yang bernilai 0. Oke, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya jika sudah, kita buat exploratory policy-nya ya, dengan membuat dulu exploratory policy seperti ini dengan epsilon berjumlah 0. Lalu kita lanjut lagi, kita tes lagi menggunakan state berjumlah 0,0, exploratory policy-nya 0,0. Maka action taken in state atau aksi yang didapat dari state tersebut adalah 1. Ya. Ya, ini juga divisualisasikan plotnya seperti ini, sama. Nah, selanjutnya kita implementasikan algoritmanya. Nah, pada implementasian ini kita gunakan off policy Monte Carlo control ya, dengan menggunakan ya, action values, target policy, exploratory policy, episodes. Nah, dan gamma berjumlah 0,99 ya, atau bisa dibilang kayak diskon itulah. Ya. Nah, dan epsilonnya berjumlah 0,2. Nah, jika sudah ya, kita buat dulu ya dengan episode berjumlah 1000 dengan epsilonnya 0,3. Nah, nanti muncul seperti ini ya, yang dimana pada visualisasi ini terlihat ada angka lain ya selain minus 100, seperti minus 10, minus 11 dan sebagainya, dan terlihat berwarna merah ya, oranye ke merah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jika suatu nanti agentnya nanti akan berjalan ya dari sini, dia akan berjalan ke kiri nih, ke left. Mengapa berjalan ke kiri? Karena dia akan mengambil action value yang paling banyak ya, paling besar, yang mana minus 100 itu paling sedikit dan minus 10 lebih besar daripada minus 100. Maka akan berlanjut ya, dia akan ke kiri. Nah, nanti dicari lagi mana yang lebih besar, yakni minus 9, dan seterusnya ya, seterusnya hingga menyentuh finish. Nanti dia akan berjalan dari sini, dari ini down, terus ke right, nah up, right. Di sini dia akan bisa pilih 2 ya, bisa ke kanan atau ke bawah ya. Nanti jika dia memilih ke bawah, dia akan memilih ke kanan ya, di sini juga. Oke. Nah, ini resultnya ya, hasil dari policy-nya. Nah, ya, seperti yang dilihat di atas tadi, ini lebih dijelaskan lagi, lebih mudah dipahami ya. Jadi dia akan jalan dari kiri sini, kiri, terus dia ke bawah, terus lalu jika sampai pada poin tersebut dia akan ke kanan. Nah, lalu ke atas, ke kanan, dan ini ya, sampai pada titik sini ya, finish. Nah, ini untuk bentuknya ya. Ini ada dinding-dindingnya ya, karena ini kita menggunakan frozen lake
Nah, jadi ini seperti tembok labirin. Oke, kita bisa running di sini untuk melihat ya. Ya, hasilnya seperti ini. Dia akan berjalan terus. Dia awalnya akan ini ya, tidak beraturan ya, karena perlu dilakukan training dulu ya, sehingga dia lambat laun akan menjadi semakin lancar ya. Nah, dia semakin terarah gerakannya, tidak seperti tadi yang langsung loncat-loncat ya. Oke, nah selanjutnya untuk on policy ya. Nah, untuk on policy juga sama langkah-langkahnya, sama persis ya. Kita lakukan semuanya dari sini sama ya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa di sini kan beda ya dengan yang seperti pada di sini ya. Ya. Kita sih sebenarnya juga bisa mengganti ini ya, apa environmentnya ya. Caranya gimana ya? Kita tinggal ubah di sini ya. Nah, seperti yang saya lakukan sebelumnya pada bagian of policy, yang kita ubah itu, yang saya ubah itu pada bagian di sini ya. Nah, di sini kan juga dijelaskan ya. Ya, kita bisa ubah geometrinya dari sudut ya dan tembok-temboknya ya, lakukan seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa ubah juga agentnya ya, atau bidak yang tadi kita gerakan tadi ya. Nah, kita ubahnya di sini. Ini untuk ini ya, maaf, untuk goalnya. Goalnya maksud adalah finishnya nih ya, lingkaran hijau ini. Nah, yang di bawahnya baru bagian agentnya, yang mana dibuat untuk segitiga ya di sini ya tadi. Nah, ini untuk bidaknya, ini untuk goalnya, dan ini untuk mengubah ini ya environmentnya. Oke. Nah, nah, untuk mengubahnya nanti di sini sama ya. Ini untuk bentuk defaultnya, untuk bawaannya dari environment.py-nya. Oke, kita lanjut. Nah, hingga pada sampai bagian sini ya, mengimplementasikan algoritmanya ya. Kita bandingkan. Nah, di sini dia akan menggunakan off policy. Nah, berbeda dengan yang di sini. Pada di sini kita menggunakan on policy dengan beberapa bagian di sini ya yang kita gunakan. Nah, di bagian off policy kita menggunakan action values, target policy, exploratory, episodes dan sebagainya. Nah, untuk bagian di sini kita cukup menggunakan policy, action values dan episode ya atau gamma. Ya, memindahkan mendasar dari on policy dibandingkan off policy, dia menggunakan ini ya apa, greedy ya, akan greedy policy sehingga bentuknya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di sini juga berbeda penggunaannya, pengimplementasiannya ya. Ya, bisa lihat di sini. Oke. Nah, dari situ nanti hasilnya seperti ini ya untuk heat map nih. Bagian visualisasinya untuk off policy ini seperti ini ya. Sedangkan untuk on policy ini seperti ini ya. Terlihat kurang begitu beraturan ya. Agak susah dibaca. Tapi bisa kita artikan di sini bahwa nanti dia akan bergerak dari sini ya, sama. Cuma dia lewatnya dari sini. Lalu ke sini, pada bagian sini ke kanan dulu, tidak ke bawah. Berbeda dengan yang di sini, dimana dia bisa menggunakan akses ke bawah ataupun ke kanan untuk menuju garis finish ya, atau goalnya. Nah, untuk konvolusi dia menggunakan jalur yang telah disesuaikan oleh algoritma tersebut ya. Nah, oke. Nah, sehingga hasil seperti ini di bawah. Nah, di sini dia kan ke kanan, jelas tidak bisa. Nah, ke kiri dia ke bawah. Yang jelas dia bisa, dia menabrak ini wallnya atau temboknya, tembok es. Nah, kita cari lagi, maka hasil yang terbaik dia akan
lakukan start pada bagian sini. Nah, yang mana di sini kita terus down, 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 hingga pada sini dia ke kanan, hingga pada bagian sini ya, bagian sini dia ke atas, lalu ke kanan, kanan, dan ke bawah. Tidak ke bagian ke bawah. Oke, yang seperti itu. Jika di run, dia akan seperti ini. Ya, awalnya dia acak-acakan ya jalannya ya, karena perlu dilakukan training dulu. Oke. Nah, sehingga pada beberapa kali episode dia akan semakin lancar ya, mengikuti seperti yang di sini patternnya ya. Dari sini ke sini ke sini ke sini ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah, performa yang dihasilkan oleh off policy Monte Carlo, yakni nilai aksi atau keuntungan dinilai berdasarkan aksi yang diambil oleh kebijakan yang berbeda dengan kebijakan yang digunakan saat melakukan update nilai aksi atau keuntungan. Algoritma off policy Monte Carlo mampu memperbarui nilai aksi secara lebih efektif karena agen dapat belajar dari pengalaman yang diperoleh dari kebijakan yang berbeda. Nah, sedangkan untuk on policy, nilai aksi atau keuntungan nilai berdasarkan aksi yang diambil oleh kebijakan yang sama dengan kebijakan yang digunakan saat melakukan update nilai atau keuntungan ya, nilai aksi atau keuntungan. Nah, algoritma on policy Monte Carlo lebih cenderung konservatif dan memerlukan lebih banyak pengalaman atau iterasi untuk memperoleh nilai aksi secara efektif. Nah, dari sini bisa dilihat ya perbedaannya ya. Ya. Pada algoritma of policy, dia mampu memperbarui nilai aksi secara lebih efektif ya. Karena agen dapat belajar dari pengalaman yang diperoleh dari kebijakan yang berbeda. Sedangkan on policy, dia cenderung konservatif dan memerlukan lebih banyak pengalaman ya, atau iterasi untuk memperbarui nilai aksi secara efektif. Nah, selanjutnya analisa dan kesimpulan, yakni didapat performa terbaik di antara off policy dan on policy, yakni pada algoritma off policy Monte Carlo dapat menghasilkan performa yang lebih baik daripada on policy Monte Carlo karena mampu memperbarui nilai aksi secara lebih efektif ya dibandingkan dengan on policy yang dimana membutuhkan banyak pengalaman atau iterasi ya, untuk memperbarui nilai aksi secara efektif ya. Oke, sekian dari saya mengenai pembahasan terkait ini ya, pengembangan game labirin dengan menggunakan Monte Carlo prediction untuk pemilihan jalan ya. Sekian dari saya, terima kasih.